Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo mahasiswa. Nah, kali ini kita mau melanjutkan pertemuan kita yang berikutnya mengenai ruang vektor Euclid. Nanti kita akan melanjutkan mengenai vektor pada materi ini. Kemudian kita lanjutkan dengan penjumlahan vektor. Ketiga, perkalian vektor. Keempat, ortogonalisasi. Nah, yang pertama mengenai vektor. Kalian harus mengetahui dulu apa itu vektor. Vektor adalah besaran yang mempunyai nilai dan arah. Itu kalian perlu tahu. Kemudian notasi vektor ditulis dalam huruf cetak tebal, itu wajib. Jadi misalkan U, jadi huruf U-nya tebal, V-nya tebal, W-nya tebal. Nah, sering tuh di fisika, ada contoh nih. Di bawah nampak gambarnya ya, kelihatan ya. Titik P pangkal vektor namanya, titik Q ujung vektor, kemudian tanda panah arah vektornya. Kemudian ada vektor 0 yang memiliki panjang 0. Jadi vektor W dikatakan negatif atau inverse additif dari vektor F jika vektor W memiliki besar yang sama dengan vektor V, tapi arahnya berlawanan. Nah, kalian bisa lihat di bawah ada arah yang berlawanan antara V dan vektor W. Nah, selanjutnya ini ada vektor di ruang 2 dimensi ya. Kemudian ada vektor di ruang 3 dimensi. Nah, ini namanya vektor satuan. Nah, Anda bisa lihat gambarnya. Nah, untuk mencari besar vektor tapi di ruang 2, Anda bisa menggunakan rumus ini. Tapi kalau nanti dia di ruang 3, Anda gunakan rumus yang di ruang 3. Nah, selanjutnya penjumlahan dan pengurangan vektor. Ruang 2 dimensi V tambah W sama dengan Vx tambah Ws Vy tambah Wy. Nah, ini kita vektorkan dia. Dapatlah nanti rumusnya seperti ini. Begitu juga dengan ruang dimensi atau ruang 3 dimensi. Nah, nanti kalau untuk penjumlahan vektor, jika nanti diketahui arahnya, arah S, A-nya ke arah kanan, B-nya ke arah atas, maka nanti S itulah hasil dari vektor tersebut. Jadi kalau kita lihat gambarnya, ada beberapa vektor yang diketahui sehingga penjumlahannya terbentuk. Nah, kemudian di vektor ada juga hukum asosiatif penjumlahan. Ada hukum komutatif vektor. Itu juga ada pada vektor dan sangat berlaku di vektor. Kemudian selisih pengurangan ya. Vektor A dikurang B. Jadi kelihatan pada gambar sehingga dapatlah hasilnya nanti. Nah, contoh nih, perhatikan contoh dengan sesakma. Jika diketahui vektor A itu 2i dikurang 3j ditambah k, kemudian ada juga vektor B min 1 atau min i ditambah 4j tambah 5k, maka menentukan penjumlahan dari vektor kita bisa jumlahkan A tambah B. Nah, 2 dikurang 1 gitu kan, ditambahlah dia kan sampai hasilnya dapat 116, atau kita buat dengan I tambah J tambah 6k ya. Kemudian begitu juga berlaku untuk pengurangan A kurang B. Jadi kita kurangkan yang A, yang I sama yang I. 2 dikurang 1 berapa? Jadi tambahkan
2 tambah 1 3, sehingga dapatlah hasilnya nanti 3 kurang 7 kurang 4. Begitu juga dengan perkalian. Nah, kemudian ada contoh yang kelima, A kali B. Nah, ini kan dengan ordo 3 kali 3, Anda bisa saksikan langsung. Kalau lihat 3 kali 3 menggunakan cara yang tadi, yaitu kofaktor, bisa Anda gunakan juga. Sehingga dapat hasilnya minus 19 I dikurang 11J ditambah 5K. Nah, untuk perkalian vektor, jika V di mana Vx, Vy, dan K adalah sembarang skalar, maka berlaku Kv, Kvx, Kvy itu di ruang 2, kalau di ruang 3 berarti X, Y, Z. Nah, untuk mengalihkan K dengan setiap komponen vektor, contohnya seperti ini. 2 dengan 2, maka 2 kali, dapat hasilnya 4,4. Gampang ya. Nah, operasi-operasi aritmatika ini harus kalian ingat ya. Ini wajib diingat karena ini berlaku juga nanti waktu kita mempelajari matriks dan vektor. Nah, kemudian ada perkalian titik atau dot produk vektor A dot B. Jangan A kali. Kita nyebutkannya dot A dot B kali sama dengan C, sehingga dapat gambarnya seperti ini. Kemudian kalian lihat C-nya. Setelah itu besar sudut dapat dihitung seperti ini. Kemudian ada sifat-sifat dot produk. Nah, kita langsung ke contoh. Tentukan besar sudut antara bidang X tambah Y tambah Z tambah 3 sama dengan 0 dengan bidang 2X tambah Y tambah 2Z kurang 11 sama dengan 0. Maka kita cari dulu cosnya. Cosnya kita cari 113 kali 212 per akar dari 1 kuadrat tambah 1 kuadrat tambah 3 kuadrat dikali 2 kuadrat tambah 1 kuadrat tambah 2 kuadrat. Nanti sehingga dapat hasilnya tetanya arch cos 5 per 3 ke 3. Nah, dapatlah hasilnya 15,79 derajat. Nah, kemudian ada perkalian cross product. Nah, sekarang kita masuk ortogonalisasi. Nah, teoremanya adalah hasil perkalian dot produk antara dua faktor bukan 0 adalah 0 jika dan hanya jika vektor-vektor tersebut saling tegak lurus. Jadi ada vektor A disebut ortogonal terhadap vektor B jika A dot B sama dengan 0 dan vektor B juga ortogonal terhadap vektor A. Jadi vektor 0 ortogonal terhadap semua vektor. Jadi untuk vektor bukan 0, jadi A dot B sama dengan 0 jika dan hanya jika cos Y sama dengan 0. Y sama dengan 90 derajat, maka V per 2. Nah, proyeksi skalar ortogonal U pada Y itu bisa kita tuliskan U dot V per matriks V. Begitu juga selanjutnya bisa Anda lihat di layar. Nah, silakan Anda lihat dan perhatikan beberapa poin-poin lagi yang terdapat pada layar berikut. Dan kemudian lihat contoh berikut ini. Jika diketahui U sama dengan 4, minus 4 dengan 2, V-nya 4, 2, minus 4, dan W-nya 2,4,4, maka tentukan apakah himpunan S sama dengan U, VW merupakan himpunan ortogonal dan juga himpunan ortonormal. Maka untuk menjawabnya adalah kita buat dulu U, V-nya harus sama dengan 0, W-nya sama dengan 0, VW-nya sama dengan 0. Nah, jadi selanjutnya seperti itu. Nah, ini contoh lagi vektor ya, contoh vektor proyeksi skalar dari U dan V. Jadi kita bisa lihat dengan cara rumus-rumus yang tadi kita bisa lihat akhirnya proyeksi skalarnya adalah 2
beberapa contoh lagi, Anda nanti bisa lihat. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk materi pada sesi ke-7. Saya berharap tetap untuk fokus dalam mengerjakan tugas yang saya berikan dan disiplin ya. Kemudian jangan lupa modul dibaca-baca agar nanti ketika UTS gampang untuk menyelesaikannya. Oke, gitu aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.